Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Metilis Nafitri Almin dengan NPM 24103299. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup sendiri di kehidupan ini, tetapi selalu terjadi saling ketergantungan di antara makhluk hidup. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, udara, serta flora dan fauna yang tumbuh di daratan maupun lautan. Makhluk hidup dan lingkungan sangat erat kaitannya. Semua makhluk menjalani hidup dan semua kegiatannya akan berhubungan dengan lingkungannya. Makhluk hidup memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Makhluk hidup juga memerlukan makanan, minuman, dan melakukan kegiatan. Semuanya itu membutuhkan atau terjadi di lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Pertama, ciri-ciri umum pada makhluk hidup. Pertama, bernapas. Bernapas merupakan proses penghirupan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen yang diambil digunakan untuk proses pembakaran sari-sari makanan di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau pihak lain. Gerakan itu ada yang pasif dan aktif. Tumbuhan melakukan gerak pasif atau tidak berpindah tempat, sedangkan hewan melakukan gerak aktif dan atau dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, iritabilitas. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, daun tumbuhan putri malu akan mengatup jika disentuh. Manusia menutup telinga saat mendengar suara yang keras seperti petir dan kupu-kupu akan mendekati bunga karena mencium aroma bunga. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan itu disebut dengan iritabilitas. Yang keempat, membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi yang mendukung segala aktivitasnya. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dari kecil sampai besar. Contohnya, bayi akan terus berkembang menjadi orang dewasa. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume makhluk hidup karena jumlah atau ukuran sel yang bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses pertumbuhan menuju dewasa yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Yang keenam, reproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi guna melestarikan keturunannya. Reproduksi pada makhluk hidup dapat terjadi baik secara seksual atau generatif maupun aseksual atau vegetatif. Yang ketujuh, adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya dengan beberapa cara, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang kedelapan, melakukan ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, ciri khusus. Pada hewan sendiri, ciri khusus dimiliki oleh beberapa hewan, di antaranya bunglon, kelelawar, cicak, bebek, kucing, dan juga burung. Pada burung ini terdapat ciri khusus pada burung elang dan juga pada burung pelikan. Selain ciri-ciri khusus pada hewan, terdapat juga ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus di antaranya teratai, cemara, kaktus, kantong semar, bakau, eceng gondok, putri malu, pohon jati, dan juga bunga rafflesia. Yang kedua, cara perkembangbiakan makhluk hidup. Pada perkembangbiakan makhluk hidup yang akan saya jelaskan ini yaitu perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan.
Yang pertama, perkembangbiakan pada hewan. Secara garis besar, ada dua cara perkembangbiakan pada hewan, yakni secara vegetatif dan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dilakukan tanpa proses perkawinan atau pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ini meliputi 3 macam, yakni pertama bertunas. Contoh hewan berkembangbiak dengan cara bertunas adalah porifera atau spons dan hidra. Yang kedua membelah diri. Contoh hewan yang membelah diri adalah amuba. Yang ketiga fragmentasi. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah beberapa jenis cacing, misalnya cacing pita. Yang kedua, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan proses kawin. Perkembangbiakan generatif ini meliputi 3 macam, yakni vivipar atau beranak, ovipar atau bertelur, dan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif dan generatif. Pertama, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama, spora. Contoh tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Kedua, tunas. Contoh tumbuhan pisang dan bambu. Yang ketiga, umbi. Contohnya kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Yang keempat, rizoma. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang keenam, stolon atau geragi. Contohnya tumbuhan stroberi. Yang kedua itu perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Stek, contohnya mawar, singkong, dan jeruk. Yang kedua, cangkok, contohnya pohon mangga dan pohon jambu. Yang ketiga, okulasi, contohnya pohon durian. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik, di mana proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya air, angin, hewan, atau bahkan manusia. Oke, baik teman-teman, itu saja yang perlu saya jelaskan di video ini. Terima kasih, selamat menonton.